Selanjutnya adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif atau tanpa melalui perkawinan. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu secara alami dan secara buatan. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami meliputi akar tinggal atau rizoma, kemudian tunas, umbi lapis, tunas adventif, umbi batang, geragi, spora, dan umbi akar. Sedangkan untuk perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan meliputi mencangkok, stek, menyambung, okulasi, dan merunduk. Perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama adalah akar tinggal atau disebut dengan rizoma, merupakan batang yang tumbuh menjalar dalam tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal adalah jahe, kencur, lengkuas, dan kunyit. Yang kedua adalah tunas, merupakan bagian tumbuhan yang tumbuh dari kuncup yang berada di atas permukaan tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah pisang, bambu, dan tebu. Kalian bisa melihat gambar berikut. Selanjutnya yang ketiga adalah umbi lapis, merupakan bagian tanaman yang membengkak dalam tanah karena menyimpan cadangan makanan yang biasanya disebut dengan umbi. Umbi lapis merupakan umbi yang berlapis-lapis dan tumbuh tunas di tengahnya. Adapun contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, dan bunga bakung. Sedangkan yang keempat adalah tunas adventif. Tunas adventif merupakan tunas yang tumbuh di luar bagian batang. Tunas ini tumbuh pada tepi daun atau akar. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif adalah cocor bebek, sukun, dan cemara. Sedangkan yang kelima adalah umbi batang, merupakan batang yang tumbuh membengkak dalam tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang adalah kentang, gembili, dan ubi jalar. Kalian bisa melihat gambar tersebut. Yang keenam adalah geragi atau stolon, merupakan batang yang tumbuh secara mendatar di bagian permukaan tanah. Setelah beberapa waktu, tanaman ini biasanya tumbuh memanjang dan menjauhi induknya, lalu membengkok ke atas membentuk individu baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara geragi adalah stroberi, pegagan, dan rumput teki. Selanjutnya adalah umbi akar. Bagian akar yang membesar karena berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Adapun contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar adalah wortel, loba, dan bunga dahlia. Selanjutnya adalah spora. Spora biasanya terdapat di dalam kotak spora yang terletak di tepi daun tumbuhan paku. Adapun contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora yaitu tumbuhan paku, lumut, jamur. Mari kita lanjutkan terkait perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan biasanya melibatkan bantuan manusia. Yang pertama adalah mencangkok. Kalian bisa melihat gambar tahapan-tahapan mencangkok. Yang pertama yang harus dilakukan dalam mencangkok adalah dahan dikupas sampai terlihat bagian putihnya. Ya, terlihat pada gambar nomor 1. Kemudian selanjutnya, dahan yang bersih ditutup dengan tanah humus. Selanjutnya, dahan dibungkus dengan plastik dan diberi lubang-lubang kecil.
Kemudian setelah beberapa hari, akar akan muncul di dahan yang ditutup plastik tersebut. Dan yang terakhir, dahan dipotong dan dipindahkan ke pot atau di tanah. Nah, itu adalah cara-cara mencangkok. Adapun tumbuhan yang bisa dikembangbiakan dengan cara mencangkok antara lain jambu, mangga, belimbing, dan kedondong. Adapun yang perlu kalian ketahui, saat mencangkok ada beberapa kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan mencangkok, yang pertama adalah berbuah lebih cepat dibandingkan jika ditanam dari biji, ya, atau melalui generatif. Kemudian yang kedua, memiliki sifat yang sama persis dengan induknya. Kemudian, kekurangan mencangkok antara lain akar tanaman kurang kuat dan umur tanaman lebih pendek. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif buatan yang kedua adalah dengan cara stek. Syarat utama tumbuhan yang dapat di stek adalah masih memiliki mata tunas dari bagian tumbuhan tersebut. Contoh tumbuhan yang dapat di stek adalah cocor bebek, tebu, dan singkong. Adapun tahapan-tahapan dalam stek, yang pertama, dahan dipotong dan dipindahkan ke pot atau di tanah. Selanjutnya, tanam hasil potongan tersebut di tanah yang subur. Dan yang terakhir, akar akan muncul dari batang dan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Yang ketiga adalah menyambung. Tujuan dari menyambung adalah menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul. Adapun tahapan-tahapan dalam menyambung, yang pertama, sambungkan kedua batang tanaman, lalu ikatlah dengan plastik. Kemudian yang kedua, potonglah batang tanaman berbentuk huruf V untuk batang bawah. Dan potonglah batang tanaman berbentuk huruf V terbalik untuk batang atas. Setelah itu gabungkan menjadi satu. Yang keempat adalah menempel atau disebut dengan okulasi. Tujuan dari okulasi adalah memperoleh tanaman yang memiliki sifat unggul, gabungan dari dua sifat tanaman yang baik. Adapun langkah-langkah dalam okulasi yang harus dilakukan adalah yang pertama, iris kulit batang induk, kemudian iris kulit tanaman yang memiliki tunas selebar irisan pada tanaman induk, lalu tempelkan pada tanaman induk. Kemudian, ikatlah bagian atas dan bawah tunas dengan plastik. Tunas yang ditempel akan tumbuh. Kalian bisa melihat langkah-langkah gambar okulasi pada gambar tersebut. Yang kelima adalah merunduk. Merunduk dapat dilakukan dengan cara membenamkan bagian batang suatu tumbuhan di dalam tanah. Syarat utama tumbuhan yang dapat dikembangkan dengan cara merunduk adalah memiliki batang yang mudah dibengkokkan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara merunduk, melati, apel, alamanda. Adapun manfaat perkembangbiakan vegetatif yang pertama dapat menghasilkan tanaman anakan yang sama persis dengan induknya. Kemudian yang kedua lebih cepat dibanding perkembangbiakan generatif. Sekian dari Bu Fia. Terima kasih dan selamat belajar buat kalian. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.